Oke Bunda, selamat sore Bunda. Sore. Bunda melihat kasus KDRT yang dialami selebgram Cut Intan yang viral beberapa waktu kemarin. Dari Bunda sendiri sebagai psikolog melihatnya seperti apa sih Bunda? Ya, kalau misalnya orang itu mengalami KDRT, biasanya orang yang jadi korban itu belum tentu berani. Kenapa? Untuk melaporkannya karena ada satu ketakutan tertentu. Misalnya ketakutannya adalah takut kalau ada orang yang melakukan KDRT itu punya power lebih besar daripada dia. Cemas karena juga takutnya adalah, dan cemasnya adalah karena mungkin saja masalah ekonomi. Kalau sampai dia laporkan seperti apa? Takut kalau dilaporkan nanti makin menjadi-jadi KDRT-nya. Jadi makanya kadang-kadang mereka menunda untuk tidak melakukan apa-apa, berharap ada perubahan dari si pelaku. Bunda, tapi yang dialami ini dia bilang sudah beberapa kali menerima KDRT Bunda. Karena maksudnya nggak terlalu parah sampai akhirnya belum mau melapor atau seperti apa sih Bunda? Ya, kan dia mendapatkan KDRT tetapi tidak melaporkannya karena masalah kendala tadi, ada banyak ketakutan tadi itu, misalnya takut, kemudian kalau dia melaporkan akan terjadi KDRT lebih heboh lagi dengan dirinya, takut juga karena satu orang lebih punya power daripada yang satunya, takut lingkungan seperti apa, mengatakan apa, keluarga dan sebagainya, takut lagi misalnya kalau nanti dia sampai melaporkan yang menafkahi siapa, masalah ekonomi, bisa seperti itu. Makanya ditunda, berharap si orang ini berubah untuk menjadi lebih baik. Bunda ngelihat kalau KDRT ini bisa, maksudnya bisa sembuh nggak sih atau seperti apa sih Bunda? Kalau menurut saya gini ya, orang KDRT ada yang misalnya ada pemicu dulu sehingga dia KDRT, itu baru sekali. Tapi kalau itu sering-sering dilakukan, mungkin orangnya memang temperamental dan kemudian memiliki agresivitas yang tinggi. Dan untuk seperti ini kan harusnya mendapatkan treatment anger management dan sebagainya untuk bisa mengatasi masalahnya itu. Tapi kenyataannya kan belum tentu semua orang bisa melakukannya sendiri. Nah, kalau misalnya dia tidak kemudian mendapatkan bantuan dari keluarga atau apa orang yang lebih paham, setidaknya harusnya ke pakar. Tapi juga kadang-kadang tidak dilakukan karena ngerasa bahwa ngapain orang saya baik-baik aja gitu ya, jadi tidak mau melakukan itu. Sehingga kalau dipikir-pikir, kalau dia tidak mendapatkan treatment apa-apa, apakah bisa dia mengontrol dirinya? Kalau biasanya sih tidak bisa gitu. Bunda Dan ini, akan berulang. Bunda ini kan saat ditanya kenapa melakukan KDRT, karena kan ketahuan selingkuh dan juga video-video porno mungkin. Nah ini suatu alasan yang ketika suami dalam tekanan ketahuan atau seperti apa sih Bunda? Kalau dia mengatakan itu mungkin sebenarnya memang seperti itu. Kalau menurut saya kalau selingkuh ya dia pasti marah kalau ketahuan, karena kan dia malu. Lalu dia dianggap menjadi orang yang tidak setia. Lalu apa kata nanti lingkungan, keluarga dan sebagainya, itu pasti akan terpikirkan oleh dia. Tapi bahwa dia memiliki kebiasaan untuk melihat film porno, melakukan selingkuh, ini juga jadi masalah untuk orang ini gitu. Harusnya ini diperbaiki karena keinginan selingkuh dan sebagainya itu terjadi kalau misalnya KDRT-nya udah berapa kali, apakah dari awal perkawinan sudah ada seperti itu. Dan tapi kan dia tetap memiliki anak sampai yang baru berapa bulan ya, atau berapa minggu gitu. Dan ini juga anak juga terlibat ketika KDRT terakhir mungkin Bunda? Karena tanpa dia sadari apa yang dia lakukan, orang kalau sudah marah kadang-kadang tidak sadar, emosinya lebih tinggi daripada kemampuan berpikir logikanya, tidak berpikir jernih. Jadi pada waktu dia kemudian melakukan itu kepada istrinya tanpa sengaja, mungkin karena dia kesel itu anaknya refleks, tapi yang kemudian membahayakan. Orang kalau marah memang tidak bisa mengontrol.
semuanya, tidak hanya emosi tapi dirinya, perilakunya, kata-katanya misalnya seperti itu. Nah itu yang berbahaya. Bunda, tapi ketika dalam hubungan sempat terjadi KDRT, apa sih mungkin yang perlu dilakukan? Nah, kalau terdiri KDRT harus dilakukan adalah meminta untuk bantuan kepada lingkungan atau apa. Makanya gini, orang di lingkungan harus peka terhadap orang lain. Kalau di luar negeri, kalau ada masalah kayak gitu, 911. Kalau di Indonesia, kalau kita terlalu melihat keluarga orang mengalami sesuatu, dianggap terlalu ikut campur urusan keluarga orang lain. Jadi akhirnya orang-orang rata-rata menarik diri untuk tidak involve ke situ gitu. Itu yang apa? Tapi bisa terselesaikan nggak sih, maksudnya selingkuh sama KDRT ini, Bunda? Ya harus diselesaikan satu-satu masalahnya. Tapi kan gini ya, orang ini korbannya mendapat support dari netizen sehingga dia mau kemudian, karena support dari netizen itu luar biasa, membuat dia kemudian menjadi orang yang mendapatkan support yang untuk memenjarakan orang ini. Tapi kalau waktu itu tidak ada support dari netizen, belum tentu ini bisa akan terjadi. Support lain itu harus terjadi juga, yaitu support yang lain. Seperti apa? Seperti misalnya kalau keluarga kalau udah tahu ini hubungan orang ini nggak bagus, harus ditindaklanjuti seperti apa yang harus terbaik untuk dilakukan. Bunda sendiri ngelihat sosok Cut Intan sendiri seperti apa, Bunda? Siapa? Cut Intan sendiri ini seperti apa? Waduh, saya nggak pernah lihat. Iya, maksudnya ngelihat dalam Dia menghadapi. rentan, dia ringkih, dia mungkin lemah, dia banyak ketergantungan pada si suami, tidak tahu bagaimana cara mencari pertolongan. Pada waktu dia memberanikan diri mengupload itu adalah sesuatu tindakan yang sudah luar biasa, sehingga semua orang bisa memberikan support, dan kemudian ada polisi dan sebagainya yang bertindak berdasarkan unggahannya itu gitu. Dan itu jadi luar biasa kan. Anak-anak sendiri, anak-anaknya mungkin kalau misalnya ikut trauma mendalam ini seperti apa, Bunda? Kalau anaknya, ya belum tentu ya, karena masih kecil ya, belum tentu kelihatan apakah dia trauma apa tidak. Tapi implikasi dari ibunya dipukul itu, kesejahteraan ibunya, emosi ibunya itu pasti bermasalah. Dampaknya adalah bagaimana dia men-treat anak itu akan berpengaruh gitu. Bunda sendiri sebagai psikolog melihat mengutuk keras nggak sih kasus-kasus KDRT seperti ini, atau seperti apa, Iyalah, harusnya ini disikapi dengan benar ya. Jadi satu, lingkungan terdekat, keluarga, lingkungan yang lebih sedikit luar lagi adalah tetangga dan sebagainya, harus ikut peduli gitu. Lalu kalau itu harus betul undang-undangnya dijalankan, sehingga orang-orang yang melakukan KDRT akan mendapatkan punishment-nya gitu. Ada yang mau disampaikan, Bunda, untuk Cut Intan sendiri, Bunda, sebagai korban? Sebetulnya kalau menurut saya, setiap wanita kalau bisa berdiri di atas kakinya sendiri sehingga tidak terlalu tergantung sama suami, tapi apa yang dilakukannya sudah luar biasa untuk membantu orang-orang lain juga melihat bahwa bisa mendapatkan bantuan dengan cara mengupload sesuatu yang menjadikan bukti atau data untuk bisa dibawa ke kepolisian. Bunda, salah nggak sih sebagai seorang perempuan memaafkan ketika pertama, kedua kalinya, sampai berkali-kali hingga akhirnya Kalau menurut saya, kalau ini sudah berkali-kali, untuk pertama mungkin iya, untuk yang kedua, ketiga harusnya sudah tahu ini nggak bisa berubah, harus minta pertolongan gitu, harus dikasih mungkin sistem anger management atau kemampuan dia untuk mengkontrol diri itu seperti apa gitu. Dan ini yang harus, tapi kan permasalahannya adalah hobinya untuk selingkuh dan sebagainya, ini juga harus dibenahi dulu gitu.